Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Yang kebaca deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih. Oke. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wow. Pada kartu yang pertama aku punya The Magician, teman-teman. The Magician ini muncul hadir sebagai energi pembuka, ya. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, The Magician ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa. Ya, kenapa? Gue katakan demikian. Karena kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah keajaiban dan mukjizat akan terjadi di dalam kehidupan kamu dalam pekan ini. Sebuah mukjizat dan keajaiban ini tentu akan membawa sebuah perubahan dan keberuntungan besar ya, teman-teman, terutama di bulan Juni tahun 2025 ini loh. Kenapa aku katakan demikian? Ya, ini seolah-olah kamu seperti memegang sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka jalan keresakian kamu, jalan keberuntungan kamu selebar-lebarnya, teman-teman. Sehingga uang nanti akan mendekat, keberuntungan akan mendekat datang gitu ya. Rezeki akan datang dari segala penjuru arah, ya. Dan bahkan seperti sebuah kemenangan besar terhadap sebuah peperangan, pertempuran, ya, terhadap sebuah konflik, masalah. Jadi itu semua akan berpotensi akan segera selesai tuntas dan sebuah kehidupan baru yang akan dipenuhi dengan berbagai hal-hal yang penuh dengan kebahagiaan ya aku rasa akan terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya. Kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Ace of Swords. Nah, Ace of Swords ini muncul hadir ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian kemenangan dan keberhasilan loh. Dari kartu kedua ini memang tidak dapat dipungkiri kok. Selama ini kamu memang selalu berjuang banget. Terlihat sebuah ambisius, terlihat sebuah keyakinan di dalam diri kamu ya teman-teman. Ketika kamu sudah punya tujuan, ya, dan itu wajib tercapai gitu, ya. Dan kamu orang yang tidak mudah berputus asa nih. Mungkin ya terlihat seakan-akan lelah juga mungkin pernah ataupun merasa pesimis, tetapi kamu orang yang mudah bangkit, ya. Apalagi ketika ada pemicunya, ada penyemangatnya. Ya tentu itu akan semakin membuat kamu membara ya teman-teman. Jadi oke, mengenai tentang sebuah keberuntungan kamu ya teman-teman. Aku rasa memang segala sesuatunya itu selalu balance dengan apa yang mungkin selama ini kamu lakukan deh. Ya, artinya dari tindakan, upaya, kerja keras, action kamu, ikhtiar kamu, kemudian apa doa-doa kamu tentunya. Jadi serasa pengorbanan dan perjuangan kamu nanti nggak bakal sia-sia. Pada akhirnya Tuhan akan benar-benar menjawab semua hajat keinginan kamu. Amin ya teman-teman. Ya, nah, jadi suksesnya di dalam apa gitu teman-teman ya. Kalau dikatakan sukses di dalam apa ya tergantung dari apa yang mungkin saat ini ataupun selama ini lagi kamu perjuangkan. Mungkin ada beberapa dari kamu yang lagi berjuang ingin sukses di dalam bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, rumah tangga, asmara, kesehatan, dan bahkan keuangan. Ya bisa jadi semuanya tuh bisa kamu dapatkan. Kenapa? Ya tadi sebuah keajaiban dan potensi mukjizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, pada kartu yang keempat aku punya Six of Wands. 6 tongkat ini muncul hadir. Nah, ini ada sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah keberhasilan. Oke. Sebuah potensi keberhasilan cukup besar, teman-teman. Kemajuan, peningkatan ya. Walaupun memang dapat aku akui pula. Nggak tahu sih kenapa ya, kok banyak banget orang yang nggak seneng ya terhadap teman-teman Scorpio di sini.
Banyak banget orang yang nggak suka iri dengki terhadap kehidupan teman-teman Scorpio. Ya, jadi aku rasa kamu abaikan deh ya energi-energi yang seperti itu teman-teman. Mau bagaimanapun itu selalu ada. Ya, selalu saja tidak senang nih lihat kamu bahagia, tetapi ketika kamu susah, ya menderita banyak masalahnya mereka senang tertawa gitu ya. Jadi jangan sampai kamu kembali dalam situasi dan kondisi tersebut teman-teman. Kamu harus menunjukkan ya, kamu harus menunjukkan membuktikan kepada mereka bahwasanya kamu bisa berhasil. Semakin sukses, semakin berhasil kamu, maka mereka bakal semakin menderita itu ya. Itu ciri orang-orang yang iri dengki teman-teman. Oke. Next, poin berikutnya, kita akan melihat kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Scorpio. Dalam pekan ini ya, bagaimana kondisi keuangannya, rezekinya, finansial ekonominya, ya teman-teman semua deh ya. Oke. Aku punya Four of Pentacles, kartu yang pertama. Kemudian aku punya Four of Cups, kemudian aku punya Justice. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan keuangan, rezeki, finansial ya dari teman-teman Scorpio. Kalau dikatakan sebenarnya rezeki kamu cukup bagus. Ya, rezeki kamu cukup bagus dalam pekan ini. Hanya saja memang kamu harus bisa dan dapat mengontrol keuangan kamu dengan sebaik mungkin pula, teman-teman. Pemasukan yang bagus, income yang bagus, tetapi seolah-olah memang pengeluaran itu juga cukup bagus, ya. Lebih bagus mungkin bahkan lebih oke gitu ya, teman-teman. Nah, jangan sampai di situ, maka penting untuk ada manajemen keuangan yang lebih baik. Ya, manfaatkan setiap peluang kesempatan ya, momen terbaik lah untuk masalah keuangan yang lagi lancar-lancarnya sih kalau aku lihat. Kenapa aku punya Justice soalnya teman-teman. Ya, Justice itu menggambarkan tentang keuangan kamu yang cukup bagus, seimbang paling tidak. Ya, kemenangan, keadilan, keberhasilan. Jadi kan memang dengan kata lain rezeki kamu cukup berlimpah sebenarnya teman-teman. Ya jadi kurangi keinginan lah untuk membeli hal-hal yang mungkin nggak terlalu penting untuk saat ini ya teman-teman. Ya kamu harus prioritaskan hal-hal yang penting ya kan. Itu ya. Karena memang biasanya ujung-ujungnya ketika kamu membeli barang-barang yang nggak terlalu penting, ya menyesal ya. Kebanyakan seperti itu teman-teman. Jadi itu yang memang harus kamu jaga sih. Ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio. Yang saat ini sudah berumah tangga ya. Bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Scorpio dalam pekan ini ya? Ya, semoga juga energi rumah tangga kamu bagus ya, teman-teman. Nah, aku punya Ten of Pentacles, 9 koin. Ada Strength, kemudian ada Eight of Pentacles. Oke. Jadi melihat dari ketiga kartu ini ya, tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu nih. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk selalu mensyukuri terhadap segala hal yang sudah didapatkan. Aku rasa nikmat mana yang harus kamu dustakan teman-teman ketika rezeki kamu juga lagi bagus-bagusnya, berlimpah, rumah tangga yang harmonis. Seolah-olah sebuah bentuk perhatian itu sudah lebih dari cukup loh. Ya. Namun, ya, tidak dapat pungkiri tentang hal tersebut sebuah kebahagiaan ya di dalam rumah tangga. Selalu saja ada pemicu ya terhadap sebuah konflik yang terjadi, teman-teman. Contoh, pemicu itu bisa saja timbul dari orang-orang terdekat kamu sendiri yang selalu ikut campur. Ya, selalu ikut campur, ya, selalu membuat panas energinya, teman-teman selalu dipropaganda, ya. Dan belum lagi dari energi dari orang yang tidak suka, iri, dengki terhadap kehidupan kamu, rumah tangga kamu, ingin menghancurkan, ya ingin merebut, mendapatkan. Jadi ketika kamu berhasil sukses sekalipun ya bahagia sekalipun bukan berarti kehidupan kamu nggak ada ujiannya, ada ya teman-teman. Ujian bukan hanya ketika lagi susah ekonominya tidak, tetapi ketika lagi banyak duit, ketika lagi sukses, itu juga banyak ujiannya dan sangat besar. Ketika tidak mensyukuri maka yang akan ada adalah apa? Kehancuran. Ya. Jadi harus selalu mensyukuri terhadap segala hal yang sudah didapatkan. Ya, jadi rumah tangga kamu bagus kok sebenarnya. Oke. Harus saling percaya ya terhadap pasangan teman-teman.
karena apa namanya, hasutan itu tadi cukup besar banget kalau aku lihat. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Kemudian The Emperor. Aku punya The Fool. Bagus banget sih sebenarnya, ya. Jadi melihat dari ketiga kartu ini, ya berbicara terkait dengan hubungan berpacaran, asmara dari teman-teman Scorpio, ya teman-teman Scorpio nih. Kamu orang yang cukup beruntung ya menemukan seseorang yang sangat berkomitmen, ya. Orang yang sangat berkomitmen, dewasa, bijak, dan dia orang yang sebenarnya lagi sedang berjuang ya, sama-sama berjuang lah, ibaratkan kamu dan dia berjuang untuk mewujudkan satu impian apa yang tentu ingin serius, ya. Karena kalau dikatakan hubungan kamu sudah cukup lama, ya lama ya, teman-teman. Dan aku rasa ini waktunya gitu loh, ketika memang sudah ada kesempatan ya, ketika sudah ada rezeki, ketika memang sudah siap lahir dan batin, jadi jangan lagi ditunda, ditunggu loh teman-teman. Ya, jadi harus disegerain nih. Jangan sampai ketika berpacaran dengan kamu menikah dengan orang lain ya, menyakitkan banget. Oke, next, jangan sampai itu terjadi teman-teman. Ya, kamu harus mendapatkan dia. Poin terakhir, poin berikutnya, mohon maaf, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya two word. The lovers, wow, ada pick of wands. Bagus banget. Jadi memang dari ketiga kartu ini melihat tentang bagaimana kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang jomblo dan single. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan membuat kamu tergila-gila. Ya, seperti bakal ada sebuah chemistry dari pertemuan pandangan pertama, teman-teman. Ya, dan ini sudah takdir Tuhan. Tidak dapat dipungkiri. Kamu akhirnya dipertemukan dengan sosok orang yang akan membuat apa ya? Kamu bahagia, mungkin seseorang yang selama ini sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Kriteria kamu bisa jadi juga seperti itu. Ya, jadi kalau melihat dari energinya sih sangat istimewa teman-teman, dan kemudian dari rezeki juga bagus ya. Untuk kamu yang lagi menanti kapan jodoh akan datang, ya mudah-mudahan dalam pekan ini akan segera terwujud ya teman-teman. Karena seperti ada doa yang terkabulkan. Kenapa? Ikut campur tangan Tuhan di sini soalnya. Ya, oke, next poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Eight of Cups, King of Pentacles, dan aku punya The Sun, teman-teman. Ya, melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Ya, sebenarnya sih akhir cerita itu bagus. Ya, akhir ceritanya itu bagus. Namun memang butuh perjuangan banget untuk meyakinkan dia bahwasannya kamu orang yang terbaik untuknya. Ada sebuah rasa trauma yang membuat dia itu masih belum terlalu yakin ataupun belum siap ya untuk menerima energi baru, teman-teman. Tetapi ketika kamu mampu meyakinkan dia bahwasanya kamu orang yang berkomitmen, ya, orang yang memang ingin serius, ya bisa jadi dia bakal luluh, takluk kepada kamu, teman-teman, ya. Takluk bukan berarti kamu menundukkan, tidak ya, tetapi memang berhasil menunjukkan, membuktikan bahwasanya apa yang kamu lakukan terhadap dia itu karena memang benar-benar ketulusan, atau mungkin energinya terbalik, bisa jadi. Ya, kamu lagi dalam fase yang mungkin belum siap, ya, dalam fase yang lagi trauma ya, teman-teman, dengan kegagalan, karena selama ini yang terlihat hanya sebuah bentuk pemanfaatan doang, bisa jadi ya. Tetapi mungkin seiringnya waktu ketika memang benar-benar dia menunjukkan hal yang terbaik untuk kamu, ya mungkin suatu saat kamu akan luluh ya terhadap dia, teman-teman. Ya. Jadi kalau melihat dari energi sih bagus, aku melihat sebuah kehidupan masa depan yang lebih cerah ya, teman-teman, bersama dia gitu ya. Karena dia orang yang sangat berkomitmen, dan kemudian kalau dikatakan kehidupannya bagus, mapan, mandiri, dewasa, ya mungkin sesuai dengan kriteria kamu sih, tapi mungkin datangnya di waktu yang mungkin tidak terlalu tepat ya, teman-teman, bisa jadi. Oke, next.
Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Nah, aku punya tanggal 13, tanggal 7, 19, tanggal 8, 27, tanggal 2, 18, 29, tanggal 6, tanggal 10, 31, dan tanggal 12. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.